Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Putri Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 1211241110035. Di sini, saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait tugas sesi 6. Di sini, saya akan membacakan terlebih dahulu perumusan masalah atau studi kasusnya. Terdapat perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen, antara manajemen, dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedurnya, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka atau merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan dan pengakuan. Baik, di sini saya sudah menuliskan rencana-rencana identifikasi masalah serta memberikan rekomendasi untuk perusahaan XYZ tersebut. Tugas yang pertama, identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Di sini, saya sudah mendapatkan 5 identifikasi masalah yang terjadi di perusahaan XYZ. Yang pertama, kurangnya transparansi dalam informasi, di mana pihak karyawan tidak mendapatkan informasi tentang sistem pekerjaan yang baru yang dapat mengakibatkan adanya kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan yang kedua, adanya kurang efektif komunikasi antar departemen. Komunikasinya kurang sinkron, sehingga dapat mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam bekerja yang mengakibatkan keterlambatan untuk mencapai suatu target atau tujuan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, komunikasi top-down-nya kurang efektif, di mana pihak manajemen kurang efektifnya memberikan informasi atau dalam penyampaian informasi dan kebijakan kepada karyawan, sehingga memunculkan rasa kebingungan terhadap karyawan tersebut. Dan karyawan juga merasa tidak puas karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam perusahaan XYZ tersebut. Yang keempat, kurangnya sistem penghargaan dan pengakuan. Karyawan merasa tidak diakui dan tidak dihargai dalam pekerjaannya, yang mengakibatkan menurunnya motivasi dalam sistem bekerja. Dan mereka merasa tidak ada kepuasan dalam perusahaan XYZ. Yang kelima, kurangnya sistem umpan balik. Jadi, karyawan perusahaan XYZ ini tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau memberikan kesempatan untuk berbicara kepada pihak manajemen, yang mengakibatkan karyawan merasa masukan atau sarannya tidak diterima atau tidak didengar. Nah, baik, di sini masuk ke dalam rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Di sini saya menemukan 4 poin cara untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ tersebut. Satu, pihak manajemen harus berdiskusi dan berkolaborasi dengan leader di lapangan atau di departemen. Sedangkan yang kedua, leader harus banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Jadi, seorang leader itu tidak melulu hanya diam di belakang meja atau duduk di meja depan komputer saja. Namun, leader itu juga harus turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem pekerjaan, apakah sudah efektif atau belum. Terus, leader juga harus mengumpulkan karyawan dan menyampaikan informasi dari pihak manajemen. Jika ada sistem pekerjaan yang kurang baik atau belum sesuai, pihak leader harus menyampaikan dan mengumpulkan seluruh masyarakatnya untuk menyampaikan segala sesuatu tentang perubahan yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, leader harus bisa menyampaikan aspirasi dari karyawan XYZ ini. Jadi, ketika karyawan mengkritik atau memberikan saran kepada perusahaan XYZ, alangkah baiknya leader atau pihak manajemen atau departemen menerima segala masukan, saran atau dari karyawan di perusahaan XYZ ini. Terus yang ketiga, berikan rekomendasi untuk meningkatkan
sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ ini. Di sini saya menemukan tiga rekomendasi untuk meningkatkan atau sistem penghargaan dan pengakuan di perusahaan XYZ ini. Yang pertama, kegiatan penghargaannya berupa gathering per tahun di mana seluruh seluruh komponen atau seluruh karyawan di perusahaan XYZ ini em, pergi seperti outbound atau main ke pantai atau kemana, karena jika berkumpul di luar ruangan pekerjaan mungkin pikirannya lebih rileks, lebih tenang, dan bisa berkomunikasi antara atasan dan bawahan bisa tersampaikan dengan jelas, dengan tenang, dengan rileks, tanpa ada tuntutan pekerjaan ya, walaupun dengan embel-embel di belakangnya adalah ini gathering acara di kantor ya. Terus eh di acara gathering itu di dalamnya kayak ada memberikan reward kepada seluruh komponen karyawan dengan memberikan penghargaan karyawan terbaik, karyawan yang cepat tanggap, karyawan yang disiplin, karyawan yang mematuhi segala aturan, seharusnya diberikan di acara gathering tersebut. Nah, kemudian menggunakan reward point di mana jika seseorang atau karyawan telah mencapai suatu target, maka ia harus diberikan poin. Taruhlah poinnya 10. Jika dikumpulkan sudah mencapai 100, bisa ditukar dengan fasilitas di kantor atau diberikan penghargaan dalam bentuk apapun ataupun hadiah, agar karyawan merasa dihargai atas kinerja mereka selama berkontribusi di perusahaan XYZ ini. Kemudian, harus adanya feedback atau pengakuan dari atasan langsung. Jadi, secara tidak langsung, atasan memuji kepada karyawannya bahwa saya mengambil contoh di perusahaan McD, mereka menggunakan sistem reward-nya atau sistem penghargaannya ditaruh di figura di mana store itu berdiri, di lebih tepatnya di pinggir kasir ada tulisan karyawan terbaik atau apa. Otomatis hal tersebut bakal dilihat orang umum. Secara tidak langsung orang tersebut merasa bangga dan merasa dihargai atas segala kinerjanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.